Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Budi Mulia. Iya, kali ini bersama saya Ibu Panca untuk podcast SMP ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya, dan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan agar kita bisa bertemu lagi, bisa PTM lagi. Bukannya kalian sudah kangen PTM-nya? Udah bosan ya PJJ terus gitu. Oke, lalu kali ini Ibu pasti nggak sendiri ya, di tengah-tengah kita sudah kehadiran bintang tamu dari SMP pastinya gitu. Sudah penasaran semua siapa yang hadir pada hari ini? Langsung saja ya, kita sambut ada Kiko. Halo Kiko. Halo Bu. Gimana kabarnya Kiko? Alhamdulillah baik Bu kabar saya. Alhamdulillah. Kiko boleh kenalan dulu ke teman-teman lain, mungkin ada yang belum kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sukiko Syariana Sata. Saya berasal dari kelas 92. Oke, tadi siapa? Sukiko Shiori Anasata. Anasata. Wah, namanya Jepang-Jepang gitu ya, teman-teman. Apa tuh artinya? Kalau boleh tahu. Artinya kalau Sukiko Shiori sih saya nggak tahu. Cuman kalau Anasata itu gabungan dari kakek saya sama mbah saya. Kakek dari ibu sama kakek dari ayah. Berarti nama di adik atau kakak ada Anasatanya juga ya? Ada kecuali abang saya. Oh, kecuali kakak gitu. Karena namanya unik ya, kayak Jepang-Jepang gitu. Dipanggilnya berarti Kiko kan ya? Iya Kiko, tapi bisa juga Sukiko sih. Oke, jadi kali ini kita akan sharing bersama Kiko, bersama Kak Kiko ya bagi kalian. Karena Kak Kiko ini kelas 9 ya. Kelas 9 akan sharing tentang pengalamannya selama sekolah di Budi Mulia. Dan beliau juga ketua OSIS loh teman-teman. Ketua OSIS periode 2020-2021 kayak gitu. Ya sebenarnya nggak ada kata mantan ya, cuman disebut aja periodenya gitu. Ketua OSIS periode 2020-2021 kayak gitu. Gimana perasaannya datang ke podcast Budi Mulia ini? Seneng ya pastinya, tapi deg-degan juga nih dari tadi. Deg-degan? Iya. Gak apa-apa, jadi kita sebenarnya sharing biasa aja, ngobrol santai aja kayak gitu tentang pengalaman kamu sekolah di sini kayak gitu. Oke, tadi kan kamu ketua OSIS ya, ketua OSIS yang perempuan nih. Wah, keren banget ketua OSIS perempuan ya. Sebelumnya cowok kan ya ketua OSISnya? Iya, gimana tuh perasaan kamu? Perasaannya pas dipilih sih kaget ya, karena saya ngiranya untuk periode saya berikutnya tuh ya laki-laki lagi, nggak nyangka gitu. bakal cewek dan itu saya. Jadi kaget aja sih gitu, mau ngapain-ngapainnya ntar sana, karena saya nggak ngerencanain bakal jadi ketua OSISnya gitu. Nggak kepikiran nggak gitu kepikiran ya? Karena saya kira bakal dimasukin dari anak kelas lain lagi gitu, kayak Haris atau gitu. apa. Jadi saya Iya. tenang-tenang aja, nggak ada persiapan. Gitu. Berarti waktu itu udah masuk pandemi kan ya sebenarnya? Iya udah Nah, pandemi. ada pemilihan online atau gimana? Enggak, kayaknya cuman kakak-kakak MPK-nya sama Oh, pembinanya aja deh kayaknya. Kalau pemilih kayaknya guru-gurunya yang milih gitu. Berarti pas saat itu kamu langsung dikasih tahu aja gitu kalau yang terpilih adalah kamu gitu. Enggak, langsung sih kita ada pertemuan-pertemuan itu cuma ngebilangin bahwa udah mau ganti periode nih, dirundingin. Ntar anak kelas 7-nya dikasih nih datanya sama Pak Sauri. Baru pas anak kelas 7 udah ngumpul, baru nih dikasih tahu, oh Kak Kiko nih yang bakal jadi ketua OSIS, wakilnya siapa gitu-gitu. Pas mau pelantikan sih, pas latihan pelantikan. Oke, jadi karena mungkin udah masuk pandemi ya saat itu belum ada apa namanya? Iya, boleh dimatiin dulu aja. Iya, belum ada apa ya, pemilihan lagi dan belum mulai lagi pemilihan online-nya kayak gitu. Jadi berdasarkan hasil musyawarah aja gitu ya dari kakak-kakak ketua OSIS yang periode sebelumnya dengan pembina, dengan guru-guru juga mungkin, dan diumumkan bahwa Kak Kiko lah yang terpilih kayak gitu. Dan bener ya ternyata jadi ketua OSIS pertama di masa pandemi kayak gitu. Gimana tuh kalau boleh diceritain?
saat itu? Kalau di pas pandemi sih pasti saya ngerasa pasti beda ya gitu karena kan mungkin proker-proker yang harusnya bisa terlaksanakan di offline harus jadi online kan kita ngubahnya lumayan susah gitu. Iya benar. Untuk narik peminatnya juga susah buat ngikut-ngikut lomba kayak gitu. Kita juga harus mikirin lomba yang nggak biasa gitu, jangan yang kayak ada kan lomba yang emang bisanya di offline doang Iya, tapi cuma harus di offline. di online paling ya gitu-gitu aja kita harus coba yang baru gimana gitu diskusiinnya. Itu sih. Oke, terus kalau dari anak-anaknya gimana? Anak-anak OSIS itu sendiri? Makanya mungkin yang kelas 7 aja sih kita harus lebih pendekatan ke dia, nggak Oh mungkin iya dia ke kita. benar-benar. Mungkin karena canggung kali ya. Iya benar. Mereka juga kan online kan mungkin MPLS jadi belum ketemu satu Oh sama iya. lain. Jadi mereka harus satu sama lain kelas 7 sama kelas 7 juga harus sama kita, kakak kelasnya juga harus bergaul. Oke. Itu. Jadi kayak ada dua kerjaan ya selain Iya. ngurusin OSIS, ngurusin biar deket Iya juga. biar mereka nggak canggung juga. Jadi Iya, kalau biar kerja nggak juga canggung. bisa ini biar bisa solid. Oke, berarti perjuangannya lumayan juga ya untuk anak SMP, ketua perempuan pertama, terus pandemi juga. Keren sih Kak Kiko ini. Oke, nah sebenarnya Kak Kiko ini juga terkenal, iya terkenal, maksudnya dikenal baik ya sama guru-guru. Beliau ini dikenal anak yang rajin kayak gitu, atau semangat terus gitu dalam belajar. Sebenarnya gimana Kiko kalau ada anggapan seperti itu? Seneng ya Bu pastinya gitu. Cuman saya pasti kadang agak terbebani gitu. Maksudnya kayak mungkin teman-teman karena saya sering dibilang rajin gini-gini, jadi mereka menganggap saya tuh selalu bisa di apa aja gitu. Jadi misalnya saya belum bisa, mereka udah nanya-nanya kan saya jadi nggak enak kalau bilang oh bentar dulu ya gitu. Saya mau pelajarin dulu gini itu nggak enak gitu. Terus juga berarti saya kalau disebut rajin kan berarti semangat sama ketekunan saya belajar kelihatan gitu sama guru-guru sama teman-teman. Semoga itu juga bisa jadi motivasi buat teman-teman biar bisa rajin juga gitu, biar nggak Oke. males. Iya. Sebenarnya ada nggak sih masa-masa kamu tuh lagi ya kurang semangat gitu? Pasti ada Pasti sih, ada ya. apalagi pas baru perpindahan dari offline ke online gitu kan, saya masih nggak ngerti-ngerti, jadi saya masih belajar gitu, kayak harus bisa meet, Iya terus benar. harus ke GCR, saya kan nggak ngerti, jadi saya malas lah pelajarin gitu, jadi nunggu dari WhatsApp aja. Oke. Tapi saya nggak ngerti gitu-gitu, jadi sempat malasnya tuh pas di situ aja sih. Oh, karena masih baru banget ya Iya, masih semuanya baru. kayak gitu. Berarti pas kelas 7 sampai semester berapa? Offline, Semester sempat offline. awal semester 2 deh kayaknya. Awal semester 2. Tahun ajaran baru pas Januari 2020 kan. Iya, Ya iya semester 2 benar-benar. awal berarti. Oke, berarti setelah itu karena ngerasa semuanya baru gitu ya. Iya. Biasanya ketemu sama gurunya, Iya. terus ini jadi harus sendiri gitu ya belajarnya. Terus gimana tuh cara kamu nanganin itu gitu? Saya kan kelas 7 juga ketua kelas kan. Jadi mau nggak mau saya harus bantuin wali kelas saya juga. Jadi saya mikirin ya jangan mikirin diri sendiri lah. Kan saya juga harus ngajarin teman-teman saya yang mungkin nggak ngerti Iya, atau iya, benar. keterbatasan HP-nya kuotanya gini-gini saya harus bantuin. Jadi saya harus bisa juga gitu. Jadi saya harus pelajarin juga gitu. Jadi nggak mikirin diri sendiri aja dulu gitu buat teman-teman juga. Gitu. Oke, jadi karena tadi ada amanah ya sebagai ketua kelas gitu, jadi harus bangkit nih gitu ya, Iya. harus semangat karena ada teman-teman lain yang harus diajarin Iya. juga kayak gitu. Oke, kalau tentang motivasi belajar, apa sih yang jadi motivasi terbesar Kiko gitu dalam belajar? Pastinya biar bisa capai cita-cita saya ya Oke, gitu. cita-citanya apa tuh? Jadi pengen jadi dokter, kalau nggak dokter ya guru deh. Guru, oh iya, Iya. oke. Cuma belum Dokter, nentuin oke. sih dokter apa atau guru apa. Cuma masih maunya sih antara dua itu. Antara dua itu, oke. Terus sama juga pengen menghargai orang tua saya yang udah kerja keras Oh. biar saya bisa tetap sekolah gitu. Untuk menghargai mereka. Jadi saya sebisa mungkin saya belajarnya semangat gitu biar dapat hasil yang maksimal gitu. Iya. Keren ya Kak Kiko ya. Jadi apa ya, semangat belajar terus karena ngeliat orang tua gitu yang udah capek atau susah untuk nyari uang untuk biayain sekolah kayak gitu. Nah, udah 3 tahun nih sekolah di BM gitu. Boleh nggak sih kamu ceritain awal mulanya kamu akhirnya masuk di BM kayak gitu? Waktu itu kan udah keluar ya kayaknya nilai dari ujian di SD-nya Oke, kan. iya. Jadi udah mulai pilih-pilih tuh SMP-nya.
Saya sebenarnya bisa aja masuk negeri, tapi umur saya nggak bisa gitu. Jadi mama saya atau papa saya gitu bilang "Ya udahlah swasta aja. Pilihannya tuh dua swastanya, BM sama adalah sekolah lain. Terus saya bilang BM aja deh gitu. Kalau ya sekolah lain soalnya saya pernah SD-nya di situ. Oh Jadi saya gitu. pengen yang baru. Iya, Terus di iya. BM juga saya TK-nya pernah di sini. Jadi saya ya udahlah di sini aja gitu. Siapa tahu masih ada yang kenal-kenal sama saya. Kayak gitu. Ya suasananya kan udah Udah ini. tahu jadi ya di Iya. BM tuh kayak seperti apa gitu, Iya. sempat udah tahu gitu. Iya. Oke, jadi orang tua juga udah tahu karena pernah Iya. nyekolahin di sini kayak gitu ya. Oke, terus nah setelah akhirnya masuk nih di BM terus gimana? Apa yang kamu rasain gitu Seneng sih selama di karena BM? kan waktu MPLS kan kita masih belum kenal sama sekali ya. Jadi ada yang dari sekolah Offline ya, ini, Pak? Masih ya offline? offline. Sekolah ini, sekolah itu, terus guru-gurunya juga masuk ngejelasin gimana-gimananya. Kita keliling sekolah, kita foto-foto gitu-gitu seru menurut saya gitu. Jadi saya kayak, oh kemarin kayaknya baru MPLS, sekarang udah kelas 9 gitu. Wih, Ya, jadi saya kayak cepet nggak banget. terasa ya, Iya, nggak apalagi terasa. pandemi ya, jadi Iya, kayak nggak cepet terasa banget. sebenarnya. Oke, terus kalau kayak ada momen berkesan gitu nggak sih selama di BM? Momen berkesan di OSIS sih. Oh iya, Kalau OSIS saya ya. pas LDKS kelas 7 sama saya ngurusin LDKS pas kelas 9. Jadi kalau LDKS kelas 7 itu ada yang di sekolah, ada yang keluar juga kan. Kalau yang di sekolah tuh yang belum dipilih anggota intinya. Kalau yang keluar itu yang udah anggota inti tinggal dipilih ketosnya umumnya di sana. Kalau yang Oke. saya ngurusin LDKS ini karena kita cuman berempat ngurusinnya jadi tuh benar-benar kerasa oh dikejar-kejar gitu loh sama oh kita udah harus nyiapin lomba ini nih buat anak-anak OSIS yang Iya. baru kita harus siapin materi ini kita harus bikin tribun gini-gini jadi kerasa sih serunya di situ walau capek tapi sekarang saya udah nggak OSIS lagi tuh kayak oh Kangen. seru juga ya kangen juga gitu Iya, pasti ada iya. kayak gitu. Nah, terus kalau hal apa sih yang bikin apa ya, kamu tuh ngerasa, wah bangga banget nih sekolah di BM kayak gitu. Pastinya fasilitasnya ya. Dulu Oke, kan saya fasilitas. ngasih OSIS kan sering ngasih video promosinya gitu kan. Iya, Itu iya. teman saya kalau dari SD atau teman virtual dunia saya Iya. gitu saya nanya, "Ih keren banget sekolahnya, luas gitu." Atau mereka lihat video TikToknya BM itu, "Oh, Iya. ada liftnya keren-keren." Gitu. Iya. Saya bangga sih kalau ada yang lihat kayak Oke, gitunya. berarti sebenarnya teman-teman dekat kamu juga apa ya, ikut memuji gitu. Wah, Iya. ternyata BM tuh keren banget kayak gitu ya. Kalau dari segi ya pembelajarannya gitu atau hal Pembelajaran lain yang kamu keren rasain juga di sih BM? kayak kita ada Portaldik, kayak CR Suite, terus juga kita Oke. kadang pakai quizzes kayak gitu-gitu. Menurut saya keren sih. Jadi nggak cuman fokus di satu aplikasi doang kayak WhatsApp doang atau GCR Oh doang. iya, Jadi kita bisa benar-benar. ke aplikasi lain kita nyoba-nyoba jadi kita belajar juga. Oke. Jadi apa ya, walaupun terasa cepat ya sebenarnya dari pandemi kan semua mengagetkan untuk semua gitu Iya. ya. Semua segi sebenarnya salah satunya pendidikan dan tapi sekolah Budi Mulia bisa gitu ya untuk ya cepat juga gitu mengambil tindakan ya mengatasinya dengan banyaknya apa ya aplikasi Portaldik dan lain-lain media-media untuk menunjang pembelajaran kayak gitu. Terus sekarang ada juga G Suite yang baru ya, itu ada Iya. akun budimulia.com gitu. Jadi punya Google tersendiri. Iya. Itu aksesnya sebenarnya bisa banyak banget loh dari akun itu kayak gitu sih. Oke, gitu ya. Lalu tadi ya kalau dikaitkan sama yang kamu semangat belajar dan lain-lain, berarti itu semua mendukung ya, Iya. mendukung kamu kayak gitu untuk lebih baik lagi gitu kan ya. Jadi recommended gak nih? Rekomen. Gimana ya buat teman-teman yang lagi nyari sekolah gitu Ya menurut boleh kamu? lah kesini ke SMP Budi Mulia. SMP Bagus atau nih. sekolah lain ya, Iya, TK, SD, TK, SMP. SD, SMP, SMA, SMK di Iya. sini mah bagus gitu. Soalnya juga kalau misalnya kalian mau masuk ekskul tertentu, mungkin kalau udah offline-nya ada ekskul, ekskul kalian ya. udah didukung gitu fasilitas yang ada di sini. Guru-gurunya Oke. juga semangat-semangat banget nih buat ngajar. Jadi kitanya juga seneng buat belajar. Mm-mm. Oke, itu tadi ya berarti sekolah Budi Mulia tuh udah menunjang banyak ya Iya. sebenarnya gitu. Dan secara fasilitas, secara pengembangan diri, jadi nggak cuma akademik aja kayak gitu. Nah terus kalau apa ya ciri khas yang paling kamu apa ya, yang paling kamu bisa bawa gitu tentang BM ke teman-teman kamu tuh apa sih? Apa ya? Ya itu sih kayak orang kan kenal saya sekolah di BM kan kayak
oh saya jadi lebih baik gitu karena diajarinnya juga baik. Terus juga kayak sekarang nih mungkin ada podcastnya, mungkin ntar teman-teman saya yang bukan DBM mungkin nonton gitu kan, Iya. oh dia bagus juga ya gitu. Terus Oke. eskulnya juga bagus-bagus. Terus kadang kan saya kan suka buat status kayak saya lagi belajar atau apa tuh kayak keren ya Mit, terus berarti rajin gitu. Oke. Guru-gurunya semangat buat ngajarin kita-kita itu saya bangga sih kalau dibilang kayak gitu. Iya, berarti gurunya semangat Iya. kayak gitu. Oke. Berarti ketika teman kamu ngelihat kayak gitu, mungkin di sekolahnya bukan nggak serajin itu, ya nggak seketat itu Iya. gitu ya untuk belajar terus, meet terus dan lain-lain kayak gitu ya. Oke, ternyata alhamdulillah ya, ternyata dia dikenal baik juga, udah banyak juga yang tahu bahwa DBM tuh benar-benar serius gitu untuk Iya. menjalani proses pembelajarannya itu kayak gitu sih. Nah, terus tadi kan udah ya untuk yang mau masuk ke BM gitu. Nah, terus gimana? Kamu ada pesan nggak untuk adik kelas misalnya? Atau OSIS? Atau teman seangkatan kayak gitu? Kalau buat adik kelas sih pesan saya pastinya semangat terus ya. OSIS juga sama teman-teman saya semangat terus gitu karena pasti kita bakal ngadepin hal yang mungkin kita nggak tahu gitu. Kita juga harus tetap Oke. semangat belajar biar bisa mendapatkan hasil yang baik gitu. Terutama adik kelas karena materi kelasnya itu bakal diulang dari kelas 7 sama kelas 8 Oh juga. iya, Jadi kalau betul. mungkin kalian nggak ngelewatin sedikit, mungkin ntar kelas 9-nya bakal Bingung sedikit ya? kesusahan. Iya, Oke. gitu sih. Iya, benar-benar. Berarti itu ya, nah kalian jangan ini juga ya. Jangan menyepelekan Iya, kayak gitu. jangan- Karena jangan pas udah kelas menyepelekan. 9 itu bakal berat gitu Iya. untuk belajar lagi, ngulang lagi pelajarannya dan lain-lain kayak gitu. Kalau untuk OSIS gimana Kalau untuk kira-kira? OSIS, kalian pasti bisa gitu lebih bagus daripada angkatan saya atau periode saya. Karena biar nanti kalau bagus juga kalau ada murid baru atau angkatan baru Angkatan ngeliatnya baru. OSISnya, wah bagus ya pengen Bagus. masuk nih gitu, keren nih jadi Pengen gitu. masuk OSIS Iya, gitu ya? jadi pengen pada masuk OSIS. Oke. Kalau untuk teman seangkatan, Kalau buat teman angkat sih, ayo Pak. semangat ya kita mau lulus nih. Kita Iya, harus sedikit tetap lagi semangat. loh, sedikit Iya. lagi. Jadi harus semangat Ya, kayak walau gitu. sedikit capek karena kita praktek mulu, video praktek mulu, tapi ya gitu, itu kan emang udah konsekuensi kita kelas 9, jadi pas dikit lagi udah lulus gitu. Oh iya, ya oke bagus. Nah tadi mungkin kan ada kurikulum baru nih Oh ya iya, kurikulum di baru. kelas 7. Nah itu gimana tuh kamu ngelihatnya gitu? Saya sih iri yang lihat Iri ya? saya kelas 7 nggak kayak gitu Iya, malah sebenarnya. pingin ya. Iya, pingin. Oke. Kayak waktu itu ngambil rapot, waktu kelas 9 juga, waktu ke semester berapa gitu, semester 1 akhir, itu kan ada bazar gitu Oh iya kan. benar-benar ada Jadi bazar. mama saya ngeliat itu, kok kamu kelas 7 nggak Nggak ada. gitu. Saya juga Iya, bareng benar. sama adik saya sekali ngambil rapot, mau Oh. beli udah habis gitu. Ah. Jadi menurut saya seru sih kita ngeliat orang-orang ngebeli, terus kita bikin data penjualannya kayak gitu, saya seru sih menurut saya. Jadi kalian kalau masuk BM, ntar mungkin kalian bisa dapat kurikulum kayak gitu tuh, seru kayak Nah, gitu. oke. Jadi Seru. itu tadi ya di Sekolah Budi Mulia di SMP-nya sama SMA-nya tuh udah terpilih sebagai sekolah penggerak kayak gitu. Jadi kurikulumnya tuh gak cuman belajar aja gitu, Iya. banyak pembelajaran lain untuk mengembangkan keterampilan gitu, keterampilan berjualan, keterampilan kepemimpinan dan lain-lain gitu. Jadi udah sangat bervariasi gitu, sudah selangkah lebih maju ya Iya. dibanding sekolah yang lain kayak gitu. Keren-keren. Kakiku aja sampai iri gitu. Iya. Jadinya kalian kelas 7 jangan sia-siakan itu gitu. Harus semangat ngikutin semuanya kayak gitu. Betul. Oke, terima kasih Kiko ya. Mungkin Iya, Bu. itu sedikit bincang kita sama Kak Kiko yang luar biasa ini. Yang semoga bisa memotivasi kita untuk terus semangat kayak gitu dalam belajar kayak gitu. Nah, jangan lupa di-follow IG podcast BM. Kamu udah follow belum? Saya nggak tahu Belum. tadi. Iya, nggak apa-apa. Ini masih Kata baru. saya, abis ini saya follow Jadi deh. di @bmpodcast_, kalian di sana bisa apa ya? Bisa kasih saran, kasih masukan. Kadang Ya. kita juga nyari jajak pendapat Ya, kayak atau gitu. kalian mau ada apa yang diobrolin di podcast Nah, ini, iya boleh bisa kayak juga. gitu. Boleh cerita juga ya ke situ, follow. Terus juga untuk podcast di YouTube-nya jangan lupa ditonton semuanya. Di-like, di-komen, di-share ke teman-teman lain dan jangan lupa juga di-subscribe. Iya, di-subscribe karena dukungan kalian tuh sangat berarti bagi kita gitu, bagi Budi Mulia untuk terus berkemajuan dan terdepan kayak gitu.
Oke, terakhir ya, saya ingatkan lagi bahwa Sekolah Budi Mulia udah buka pendaftaran dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, kayak gitu. Mari bergabung bersama kami, kayak gitu. Karena ada banyak keseruan di sekolah di BM gitu, ada banyak hal-hal baru dan terus berinovasi lagi dalam pembelajaran di Budi Mulia ini, kayak gitu. Terima kasih sekali lagi untuk kalian juga yang udah nonton pertemuan ini atau episode ini sampai selesai kayak gitu. Semoga selalu sehat semuanya. See you di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.